warahmatullahi wabarakatuh. Syarif Zainanda dengan NIM 22100 1130. Saya di sini sebagai moderator dengan anggota Sulfajri 22100 1071 dan Satria Alif Abdullah Arifin dengan NIM 22100 1083 dengan judul kuis dari mata kuliah kriptografi, yaitu tentang steganografi dan watermark, di mana untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Satria Alif Abdullah Arifin dengan NIM 22100 1083 dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zulfajri dengan NIM 22100 1071. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang judul kuis steganografi dan watermark. Adapun pembahasan di mana steganografi adalah suatu teknik atau metode yang digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasia dalam suatu medium yang lain, di mana biasanya disebut sebagai cover media. Sedemikian rupa sehingga keberadaan pesan tersebut tidak disadari oleh pihak yang tidak berkepentingan. Adapun tujuan utama dari steganografi adalah menjaga kerahasiaan komunikasi dengan cara membuat pesan yang disembunyikan tidak tampak atau sulit dideteksi. Selanjutnya ada beberapa konsep dasar steganografi. Yang pertama ada cover media, di mana cover media ini digunakan untuk menyembunyikan pesan. Cover media berupa teks, gambar, audio, atau media digital lainnya. Yang kedua, pesan rahasia. Pesan rahasia ini disembunyikan atau diamankan dari pihak yang tidak berkepentingan. Yang ketiga, algoritma embedding. Di mana proses ini menyisipkan pesan rahasia ke dalam cover media. Proses ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga cover media tidak berubah secara signifikan atau tidak terlihat beberapa secara visual atau audio. Yang keempat, algoritma extraction, di mana proses untuk mengekstrak kembali pesan rahasia dari cover media setelah pesan tersebut disisipkan. Yang kelima, ada kekuatan steganografi, di mana kekuatan steganografi ini kekuatan atau keampuhan suatu teknik steganografi dinilai dari seberapa baik pesan yang disembunyikan mampu bertahan terhadap berbagai teknik deteksi atau serangan dari pihak yang tidak berkepentingan. Yang keenam, metode penyisipan, di mana metode penyisipan ada beberapa metode yang digunakan dalam steganografi untuk menyembunyikan pesan seperti least significant bit atau LSB, di mana mengubah white space dalam teks atau menyesuaikan pola tertentu dalam suara atau video. Yang ketujuh, ada keamanan, di mana keamanan steganografi bukanlah metode keamanan yang lengkap sendiri. Biasanya steganografi digunakan bersama dengan enkripsi untuk meningkatkan keamanan pesan. Yang kedelapan, aplikasi. Di mana steganografi memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti pengamanan komunikasi rahasia, watermarking atau perlindungan hak cipta, dan penyeludupan informasi rahasia dalam konteks investigasi atau intelijen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari. Jadi di sini properti atau karakteristik terbentuknya steganografi beberapa hal yang menjadi dasar dan tujuan dari ini. Yang pertama itu kerahasiaan. Kerahasiaan sendiri itu seperti yang kita tahu, rahasia berarti tidak diketahui sama orang-orang. Jadi ini karakter yang harus dimiliki oleh steganografi sebagai bagian dari kriptografi untuk menjaga kerahasiaan informasi atau data yang kita miliki. Yang kedua, tidak terdeteksi. Nah,
yang kita bilang tadi rahasia. Sudah tentu kalau dia rahasia berarti harus tidak terdeteksi, karena kalau jika sesuatu yang terdeteksi maka dia bukan lagi menjadi kerahasiaan. Terus yang ketiga, kebalikan dari steganalisis. Nah, steganalisis ini sendiri itu kebalikannya dari steganografi, yang dimana steganografi ini kan untuk menyembunyikan atau merahasiakan. Sedangkan untuk dari steganalisis itu sendiri kan untuk mengungkap informasi yang bersifat robustness. Nah, robustness di sini itu tingkatnya itu untuk memastikan bahwa keamanan yang ada atau sistem yang ada dalam perangkat kita itu berjalan sesuai dengan semestinya dan menghindari masalah yang ada di sistem itu tersebut. Terus yang kedua itu ada yang 5, kapasitas. Kapasitas itu sendiri seperti itulah penyimpanan atau apalah gitu ya. Terus yang keenam itu reversibility. Nah, reversibility ini itu kemampuan untuk mengulang prosesnya. Jadi tiap kali ada masalah diulang lagi prosesnya, diulang hingga sistem keamanan di webnya itu dapat diatasi dengan mudah. Lanjut, adapun perbedaan antara steganografi klasik dan steganografi modern. Steganografi klasik itu memiliki kelebihan, yaitu pertama sederhana dan kapasitas. Kapasitas itu sendiri berarti kapasitas itu mungkin lebih banyak di sini atau lebih ya gitu. Terus kekurangannya itu adalah yang pertama itu rentan terhadap deteksi dan kapasitasnya terbatas. Terus yang kedua yang berikutnya itu adalah kelebihan dari steganografi modern. Yang pertama itu kompleksitas, jadi dia tuh bentuknya sudah kompleks gitu, sudah komplit. Terus yang kedua itu kapasitas seperti tadi. Ketiga itu ketahanan terhadap serangan, dan kekurangannya itu sendiri adalah kompleksitas implementasi, dan yang kedua itu kemungkinan kesalahan. Selanjutnya itu adalah pentingnya pengguna watermark pada hasil perusahaan. Nah, watermarking merupakan teknik yang penting dalam perlindungan hak dan manajemen keaslian, autentikasi manajemen terhadap hasil karya digital seperti gambar, audio, video, dan dokumen lainnya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengguna watermarking itu penting. Pertama itu perlindungan hak cipta. Yang kedua ada deteksi pengguna yang tidak sah, dan yang ketiga ada manajemen keaslian, dan yang keempat itu ada bukti keaslian, dan yang kelima itu pengelola digital baik. Jadi bisa disimpulkan di sini kalau pentingnya pengguna watermark itu untuk melindungi hak cipta kita. Misalkan kalau kita membuat sesuatu, misalkan kita membuat sesuatu karya kita, misalkan seperti gambar, nah itu kita memerlukan watermark. Kenapa kita membutuhkan watermark? Memberikan label hak kita bahwa lukisan yang kita buat ini milik kita gitu. Terus milik kita yang maksudnya tidak bisa kalau mereka ingin mengkopinya juga mereka harus ada izinnya dulu. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kelompok saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simulasi pembuatan watermarking. Proses pembuatan watermarking melibatkan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama, 1. Pemilihan watermark. Tentukan jenis watermark yang akan digunakan, apakah itu teks, gambar, atau pola khusus watermark. Biasanya berisi informasi seperti nama pencipta, nomor seri, atau informasi lain yang unik. Yang kedua itu ada penyisipan watermark. Watermark disisipkan ke dalam karya digital menggunakan teknik tertentu. Misalnya pada gambar, watermark bisa ditanamkan dengan cara memodifikasi nilai piksel tertentu atau menggunakan domain transformasi seperti domain frekuensi. Misalnya discrete cosine transform atau DCT. Yang ketiga itu ada optimasi. Proses penyisipan watermark harus dioptimalkan untuk memastikan bahwa watermark tidak mengganggu kualitas visual atau auditif karya asli secara signifikan. Ini melibatkan penyesuaian parameter seperti kekuatan penyisipan dan lokasi penyisipan.
Yang keempat itu ada verifikasi. Setelah penyisipan, perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa watermark telah berhasil ditanamkan dan dapat diekstrak kembali dengan akurasi tinggi. Selanjutnya yang kelima itu ada uji coba dan evaluasi. Lakukan uji coba untuk memastikan bahwa watermark tidak hanya efektif dalam melindungi hak cipta dan keaslian, tetapi juga tahan terhadap serangan tag analisis yang mungkin dilakukan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Yang keenam itu ada implementasi. Secara proses simulasi dan pengujian, implementasikan teknik watermarking ini ke dalam sistem atau aplikasi yang relevan untuk pelindungan dan manajemen karya digital. Penggunaan watermarking yang tepat tidak hanya dapat melindungi karya-karya kreatif dan digital, tetapi juga memastikan bahwa pencipta atau pemilik karya dapat menjaga hak mereka secara efektif dalam era digital yang serba mudah untuk membagikan dan mereplikasi informasi. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari paper yang dibuat oleh kelompok kami, yaitu kombinasi dari teknografi dan watermark memberikan alat yang kuat untuk mengelola keamanan informasi dan hak cipta di lingkungan digital. Mereka dapat digunakan bersama-sama atau terpisah tergantung kebutuhan spesifik dan melindungi, mengamankan, dan mengelola data konten digital dengan efektif dan efisien. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.